Salam. Huria na hinahulongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Tamahita mandok mauliate tuadopan ni debata. Alani pangaramotion na dihita di pardalanan ni ngolutta naung tabulus. Tarlumobi diobason bohita marhahi pason sahat tu bagas joro ni Tuhatta dinalaho mandok mauliate uhut mamuji pasangapon debatatay. Atong alani amanginang taparade marohata dinalaho mamuji debata marhite parminggota diobason ima minggu apen na parjolo taparade marohata tapasonang marohata marhahohomon ma hita satokin. Amen. Tapuji Tuhatta maredehita sian bukuende nomor 40 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na manupalangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma debata, puji hamuma goarna, paledes hamuma dala di ibana,
namarhureta di halongonan, Jahobado goarna, jala marolopolop mahamu di jolona, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Namano palangit dohot tanoon. Hinorhon niya sinirohamdo umbahin nasahat hami 2 tahun huria na ibaruon. Lehon ma tuhuriam toddim na badiyay. Dohot hamaloon siyan ho. Asalam rarat jalaganda harajaonmu. Di tonga-tonga ni hamion. Say lehon mahiras ni roha tu naposom makatahon hatam. Asalam denggan huriam marhite siyani. Pargogoy mahami manguluy ho di bagasan haporsyaon na toktong. Asa manahan hami sahat rodi ujung na. Marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tabegema korsian ina parari Kamis. Kapuji Tuhata marendehita sian bukuende nomor 406 ayat 3 1 ayat 4.
somalakusin marga busna manakope marum naroa dang bediulah Kristeni maksiat Golgata ilamu di parsila do parmianati saleleng mamila isodoariki persilangan di Golgata huhaolongiho aisiano turaku sai pasu-pasu Huriani tuhata tabege mahata ni debata nagabe patujolo ni jamita turpuk tuari minggu sadarion imana tarsurat di buku Rom bindu 10 tolu mamuka mesian ayat 10 sada sahat rodi ayat 14 asa tajahama margati soring parangehonokon do hati uron imariko tihamu ala dibotohamu tikina ay naung dapot do ombasna laho hehe sian namodom ay nung ngajumonok haluaw tanuaing sian uju gabe porsea hita badia mahita marpangalaho songon napatut arian unang masal puhu parmanganon dohot parminumon unang marharorangan dohot margadobus unang marbada dohot mangiburu songonima hata ni tuhata martuama akan manangihon hata ni debata naupeopsa jala namangulahosa amen tabegema kor sian punguan ina Naomi
Marendehita sian bukuende nomor 415 ayat 1 ayat 2. Ay nang malua hosian dosa kogomurani tuhatai saku mai asa sonang roha nagogo tuang nadi murani malua hoko murani Godoi olan muda di tu Yesusi Nai ko ia songon ha pasale Gogo mudani tuhatai Naramun hoboi motor muse Ai ias tibai mudari tu palua hoko mudari tunagogo tunggogo doi olan mudani Yesusi Kuriana hinahulongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus tato potima dosata nagodangi tuadopan ni debata martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na tumibuli. Rodo hami marsomba di jolo ni patmu na badiay, na tinobuk ni labang haleaw. Hinorhon ni hadosaon nami na jati. Sayunang ma dihagigihon roham hami na marlapu-lapu ala ni dosaon. Payas jala parbadiay mahami, di bagasan mudarmu, asa manahan hami sahat rodi ujungna. Pauduk marohanami tu bagasan panol solion, dohot hamu baon ni roha. Asa talupar bue ningolu namion, gabe uap na husus di jolom. Asa nasa gogo ni pabahenan nami, papatarhon hasitongan ni asi dohot holong ni rohami. Nasutupa sumurut sian sude jolma, na makahulongi dohot mangulahon hatam. Pargogoy maroha nang haporsyon nami, asalam margogo hami jonok tulabung mi. Jala unang mapasobu hami targogot, ala ni hagaleon nami. Alay togu jala ramoti mahami toktong, asahot hami mardalan, di dalanmu nasitong jala nabadiay. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Asaod do narumikot di hataon. Adong do dihita situan ni malim. Nahudul di siamun ni habangsa. Hatongamon na di banua gijangi. Di baheni tarbahen ibana do paluahon sadok akka namad jonohi debata na marhite ibana ay namangulo do ibana toktong
laho mangodihon na sida. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Tabegema korsian paduan suara narwastu.
Puji Tuhan ta marende hita sian bukuende nomor 216 ayat 2 dohot ayat 5. Nani dok di mataku patutku ulukoni sai mangoluro todiku molohu iutoni asini rohaku dok nang saksiano sai patuhu marohaku oh Tuhan di hatamu unang pola awekanku mai mabaga-bagami asini rohaku roh yang kamu saksian Huriani tuhata tabegema hata ni debata nagabidala tungulu na baru di bagasan mingguta sadarion di mana tersurat di Kolose bid 24 ayat 6 songonon ma hata ni tuhata saitong ma labok hatamuna songon na siniraan asa buton muna alusna patutu ganup jolma ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu debata ale tuhat debata sai pargogoy mahami mangulahon na hobar tu hatami amen. Maredehita sian bukende nomor 140 sia ayat 3 sahatu ayat 4. Tidakon ma hapor siyaw tay songon na hinantidakon ni dongata sa hapor siyaw di Portibion ra madok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na manopalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasaday imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean santon di parbadia andorang sohabuguan ido tuhata namanaon na bernit di pangumuman ni Silatus
Namate tarpajal do ibana di hau pinor silang. Jala tuat tu banua toru dung ditanom. Na mulak mangolu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lau hundul di siamun debata Jahoba. Amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana pay masumulak sogot tu tanaon. Manguhumi halat na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia. Jaladong sada huria nabadia. Huria hatopan halak Kristen akan nabadia. Dohot dia sesaan ni dosa. Dohot dihatai na mandok. Mulak mangolu do sogot daging ni halak nong mate. Dohot dia ngoluan na sora suda. Amin. Tabegema kor sian PP ni huriata. Tabegema tikting na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan minggu. Salam. Selamat Advent madihita saluhut na amanginang. Tabigema titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa minggon. Na parjulo titing parbugason. Na di hari Jumat tanggal 20 November 2025
maringanan di Gereja Pentakosta Indonesia sidang bunga rampai nunga majalo pasu-pasu parbogason Elsa Natalia Borumanik dohot Orwanna Supratman Nababan Boruni Amata Tamrin Manik SH Nahinan Tubuni Inata Bertalia Sophia Boru Silalahi Namaringanan di Jalan Jamin Ginting Gang Sumber Dame nomor 20 anggota Jemaat GKP Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada masuk sektor opat dohot anak niamata Jolly Nababan Tubuni Inata Nurlina Borulibong namaringanan di Jalan Bunga Rampai Lingkungan Sada Gang Marsada Simalingkar B anggota Jemaat Gereja Pentakosta Indonesia sidang Bunga Rampai napaduahon Titing Parjolo di hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 maringanan di GKPI Padang Bulan naeng majalo pasu-pasu parbogason Andreo Octavianus Siregar anak ni Amata T. Siregar Nahinan Tubuni Inata B. Borutambun namaringanan di Jalan Sawit Sada nomor 10 Sia Perumnas Simalingkar anggota Jemaat GKP Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada masuk sektor 10 Sada dohot Orwana Nopia Elizabeth Krisanti Boru Tapubolon Boruni Amata Doktrandus Toga Poltak Halomoan Tapubolon Tubuni Inata Diana Boru Tarigan SSI namaringanan di Jalan Sembada Onom nomor 25 anggota Jemaat GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada masuk sektor Walu napatuluhon perayaan Natal seksi Paropuan GKPI Resort Padang Bulan Sada di hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 maringanan di GKPI Padang Bulan seksi Paropuan GKPI Resort Padang Bulan Sada patupahon perayaan Natal masuk pukul 10.07 WIB manang 5 sore dipangido tuhita ruas ni Huriata asa Rapria Mahita Madohoti mardomu tusi di hari Senin tanggal 1 Desember 2025 di Patupa seksi Paropuan GKP Resort Padang Bulan Sada do JR bersama masuk pukul 10.07 manang 5 sore dipangido tuaka na ambil bagian di perayaan asa Rapriama Madohoti na paupaton tajalo do surat edaran sian pimpinan pusat perihal GKP Peduli bantuan bencana tanah longsor banjir bandang na adong di Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, dohot taput mardomu tusi songod dalata mangurupi nasida na di bagasan bencana di hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 di Parmingguon Manogot Arian Botari dohot Borngin tapatupa do mabagihon amplop GKPI Peduli songod dalata mangurupi nasida pinangido tudamang dohot dainang ruas ni Huriata asa Rap Mahita mangurupi jala tapasahat doi tu Kepala Departemen Diakoni GKPI Pusat asa nasida ma pasahaton tu na bersangkutan na palimahon bunga altar di Parminggo Tasadarion di Patupa sian guru-guru sekolah minggu ni Huriata molate manena sida saya ditabay ma akarejeki dinasida na paunopon
jadwal perayaan Natal na adong di Huriata di bagasan sa bulanon mulai tanggal 3 sahatu tanggal 10 Desember boy mataida di kortas acara na adong dihita ganup. Na papituhon barita ni parhepengota di bagasan sa Minggon boy mataida di karotas naong di parade ni Huriata di atas meja di jolo ni Garejata. Na terakhir na bertugas makubasi manang majakon haroro ni Parminggu di Minggu 7 Desember 2025 di Parmingguon manogot sian sektor pitu dohot na posobulong ni Huriata di Parmingguon arian sian sektor walu dohot na posobulong ni Huriata di Parmingguon Botari sian sektor sia dohot na posobulong ni Huriata di Parmingguon Borngin sian sektor 10 dohot na posobulong ni Huriata. So nima titing na masa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan sa Minggon. Dinalaho para di rohata hita manomunomu hata ni tuhata maredema kita. Padiri rohamuna amu parohai nang rodo tuamuna pasai hondo sai rosian ginamo Mari kita berdoa. Hadir dan urapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami tenang, pikiran kami tenteram, dan kami dapat menikmati setiap pewartaan sabda Tuhan yang akan kami perdengarkan pada saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan setiap pengajaran yang bersumber daripada-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan atas kami, karena kami siap untuk mendengar
dan menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah di minggu Advent yang pertama pada saat ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacanya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun semua, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita hari ini adalah berjalan dalam terang Tuhan. Mula di bahasa Batak didok, mardalan di hatiuron di Jahuba. Berbicara tentang bangsa Israel, berbicara tentang gambaran hidup manusia di dunia ini. Israel menjadi sebuah simbol, Israel menjadi sebuah lambang bagaimana sebenarnya jatuh bangunnya hidup orang yang percaya kepada Allah. Melalui kisah perjalanannya di padang gurun, melalui kehidupannya dikala mereka tunduk, dikala mereka memberontak, dikala mereka taat kepada Allah, dikala mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Banyak warna-warni kehidupan yang terus memberikan warna atas hidup mereka. Allah mau mempertunjukkan kepada kita bagaimana tabiat sebagai manusia yang kadang tunduk, yang kadang memberontak, yang kadang setia, yang kadang berbalik. Itu sebuah fenomena. Bukan hanya Israel, tapi kita juga sebagai umat percaya. Kita juga sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus. Kadang kita tunduk, tapi kadang kita juga memberontak kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka dalam setiap fase kehidupan di dunia ada bermacam-macam. Ada fase kegelapan, ada fase terang. Ada fase di mana manusia hidupnya hancur. Ada fase hidup manusia yang kerap sekali bergelimang dengan dosa. Ketika Yesaya berseru di abad 8 sebelum Masehi, di pemerintahan Raja Hizkia, secara politik mereka jaya. Tetapi secara moral, secara spiritual, hidup mereka berada pada kehancuran. Mereka hanya mampu membangun sebuah ritual, tetapi mereka tidak sanggup memperbaiki karakter. Bait Allah menjulang tinggi di Yerusalem. Mereka beribadah dan antar persembahan. Tetapi penindasan, ketidakadilan, perampasan hak-hak orang miskin masih mewarnai hidup bangsa itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dalam renungan kita hari ini dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, di ayat pertama sampai ayat yang kelima, Yesaya mencoba menyampaikan pesan eskatologis
Orang-orang berkata ini adalah nubuatan. Nubuatan tentang hadirnya keselamatan. Nubuatan tentang hadirnya Kristus. Nubuatan tentang keselamatan yang diperuntukkan atas seluruh umat manusia. Yesaya berkata bahwa hari terakhir akan terjadi perubahan yang dahsyat. Yesaya mencoba memberikan sebuah pesan eskatologis, pesan pada masa yang akan datang, pesan yang berisi tentang pengharapan, pesan yang mengandung sebuah pernyataan bahwa Sion akan menjadi pusat spiritual, bahwa Sion akan menjadi tempat dan fokus utama, karena dari sana muncul terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, berbicara tentang terang, berbicara tentang hatiuron, tiur. Maka banyak orang Batak dibuat namanya tiur situmorang, lam tiur. Banyak memberikan nama itu. Kenapa? Karena manusia selalu mendambakan terang. Karena manusia menginginkan yang namanya terang. Dan semua orang selalu mendambakan terang. Kalau mati lampu kita gusar, kita panik, kita stres. Jarang orang mati lampu, orang bersorak, orang bahagia. Tapi orang akan merasa kalut. Gimana mau masak, gimana dengan cuaca, kalau panas nanti gimana cuaca di kamar, dan lain sebagainya. Maka pada awal pertama proses penciptaan, sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, maka yang dihadirkan atas segala sesuatu itu adalah terang. Maka permulaan segala sesuatu adalah terang. Karena dalam terang akan tercipta keteraturan. Karena dalam terang Allah akan tersingkapkan. Karena dalam terang kita akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Karena dalam terang kebenaran, keadilan, cinta kasih terpampang nyata. Kalau dalam gelap yang ada adalah dosa, persekutuan dengan ilah-ilah dunia. Dalam gelap akan muncul kecemaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka Yesaya berkata, di kala masa-masa terakhir engkau berpikir hanya engkau diselamatkan, engkau berpikir hanya engkau yang beribadah di bait Allah, tetapi perlu engkau pahami, maka semua bangsa, semua suku akan datang, semua bangsa akan hadir di tempat ini, dan dari sini akan muncul terang, karena keselamatan akan disuarakan dari tempat ini, yaitu dari kota Sion. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya hendak memberitahukan tentang visi masa depan. Kenapa disingkapkan visi masa depan? Supaya manusia bisa memetakan perjalanan hidupnya untuk mencapai visi masa depan yang bersumber daripada Allah. Maka di sana dikatakan terang itu akan hadir dan terang itu akan memperbaiki umat manusia. Dan dalam terang itu akan muncul pengajaran-pengajaran yang benar. Dan dalam terang itu akan ada pengajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesaya katakan bermula dari terang, berlanjut pada pengajaran. Yang ketiga, akan menghasilkan pembaharuan besar. Orang yang diajari firman Tuhan, hidupnya akan berbalik dari dosa kepada sebuah kebajikan. Orang yang diterangi oleh firman Allah, maka dia akan mengalami pertobatan. Pertobatan yang ditunjukkan oleh Yesaya adalah orang yang suka berperang, berubah menjadi hidup damai. Orang yang dulunya diwarnai dengan konflik, berubah dengan sebuah persekutuan yang manis. Kepertikaian, peperangan, berubah menjadi harmonisasi kehidupan. Pedang diubah menjadi bajak. Tombak diubah menjadi pemangkas tanaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya orang-orang yang hidup dalam terang, hanya orang-orang yang diajari dengan kebenaran firman Allah, firman yang akan mengubahkan mindset kita, firman yang akan mengubahkan hati kita, firman yang akan mengubahkan karakter kita, hingga hidup kita semakin berkenan kepada Allah. Kalau tema kita hari ini adalah sebuah ajakan, berjalan dalam terang Allah. Kenapa kita harus berjalan dalam terang Allah? Supaya kita memiliki kebermaknaan dalam kehidupan kita.
Terang itu akan menuntun kita pada sebuah kehidupan yang baik. Terang itu akan membuat kita mampu melihat mana ketidakbaikan, mana kebaikan. Supaya kita mampu memetakan jalan kita. Apakah kita sedang menuju kesesatan? Apakah kita sedang menuju kehancuran? Atau kita sedang menuju sebuah kekekalan yang di dalamnya ada berkat, yang di dalamnya ada cinta kasih yang bersumber dari Allah. Terang itu akan membuat kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Yesaya katakan ada gunung yang menjadi simbol kehadiran Tuhan. Dengan terang itu engkau akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Dengan perjumpaanmu dengan Allah, hidupmu akan diubahkan. Hidupmu akan mendapatkan sebuah kebaharuan. Perjumpaan orang percaya dengan Tuhan membuat kualitas hidupnya semakin membaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka kehadiran Allah tidak hanya sekedar menyuarakan tentang sesuatu hal yang bersifat masa depan. Kenapa Allah teriak tentang surga? Kenapa Allah selalu menyuarakan tentang akhir zaman? Kenapa Allah selalu menyuarakan tentang Dia yang akan datang kedua kali? Supaya secara etis, secara moral, secara karakter kita bisa perbaiki hidup kita sekarang untuk menjelang kehidupan yang akan kita dapatkan nanti. Karena persoalan masa depan dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan saat ini. Persoalan kita akan mendapatkan kekekalan. Persoalan kita akan menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Persoalannya ada dalam kekinian hidup kita. Gimana sikap kita? Gimana perjalanan kita dalam hidup saat ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita butuh terang. Bukan butuh alatnya, tapi butuh terangnya. Ada orang untuk pergi ke kegelapan dibawa senter, tapi baterainya tidak diisi. Sama juga tidak berarti. Maka yang kita butuhkan adalah firman Allah yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Yang akan menuntun, yang akan memberikan cahaya, yang akan memperlengkapi kita, yang akan menstabilkan hidup kita. Ketika banjir datang, ada banyak orang berteriak, ada banyak orang berputus asa, ada banyak orang mempersalahkan Tuhan. Kenapa harus Tuhan berikan cobaan seberat ini? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kami? Maka matanya fokus kepada bercak lumpur, maka matanya fokus pada sofa yang sudah rusak, maka matanya fokus kepada rumah yang sudah hancur, maka hatinya semakin gundah. Maka hatinya semakin tercabik-cabik, harapan hidupnya semakin menipis. Maka dia menjerit dan mempersalahkan Allah dalam setiap nestapa yang dihadapi dalam hidupnya. Kita butuh terang untuk membuat kita bangkit. Kita butuh terang supaya alih pikiran kita tidak pada apa yang hancur, tetapi pada Allah yang bisa memperbaiki segala yang hancur dalam kehidupan kita. Dikala kita fokus pada dunia, dikala kita fokus pada apa yang ada di sekitar kita, pada dunia, pada apapun yang ada di dalamnya, kita akan merasa takut, kita akan merasa khawatir, kita akan merasa bimbang. Tapi dikala kita fokus kepada Allah, kita akan tetap berpengharapan, kita tetap percaya di balik hujan ada pelangi, di balik setiap peristiwa yang tidak baik, yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi. Ada sesuatu hal yang hendak Tuhan singkapkan dalam kehidupan kita. Maka orang-orang percaya hidupnya lebih stabil. Kenapa? Karena tetap ada cahaya. Dia tetap bisa melihat Tuhan. Dia tetap bisa melihat kuasa Allah yang akan ajaib. Tapi kalau orang yang hidupnya gelap, dia tidak bisa kasih apa, dia tidak bisa lihat apa-apa. Ketika kita datang pun menghiburkannya ketolak. Ketika datang pendeta berkata sabar ya Inang, dia akan marah. Gampang kali mulutmu bilang sabar. Coba gantian kita, kau yang di posisiku, biar aku juga bilang ke telingamu itu sabar. Dia akan menolak terus, dia tidak bisa terima. Begitu diberitakan orang pun kau harus kuat, kau harus teguh, kau pasti bisa melewati semua. Dia akan marah, dia tidak mau, gak bisa diterima dia. Gampang kali kalian bilang seperti itu. Coba gantian, kau yang mengalaminya, coba. Dia gak bisa terima, hatinya keras, dia akan tegar tengkuk. Kenapa? Gak ada terang dalam hidup.
Tapi orang-orang yang mendapatkan terang itu dia sadar betul bahwa ini semua adalah sifatnya fana. Kehidupan, kepemilikan apapun itu, dia sadar itu adalah sifatnya fana. Dalam waktu singkat seturut dengan seizin Allah, semua itu bisa hilang dari hadapan kita. Maka begitu ada orang menguatkan dia merasa bersyukur, dia merasa berterima kasih. Maka dia terus minta orang-orang menopang dia dalam doa supaya dia mendapatkan kekuatan. Maka dia senang. Ketika orang datang mendoakan dia merasa tersentuh, imannya malah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka kita butuh firman itu. Kadang kita punya Alkitab semua, tapi kadang-kadang kita tidak baca. Karena Alkitab itu enggak jimat. Kadang kita buat jadi jimat, orang mati kita letakkan di atas kepalanya. Hidupnya aja enggak baca Alkitab, begitu mati dikasih PR banyak, apa enggak geger otak dia setelah mati. Aman jotai, disuruh lagi aku baca Alkitab. Maka ketika hidup kita baca, kita nikmati, enggak usah dipilih-pilih. Kadang ada orang, aku Amsal aja lah, aku Mazmur aja lah. Gak dibaca Kejadian, gak dibaca Keluaran, gak dibaca Imamat. Semua itu punya pesan ilahi. Gak usah pakai logika untuk memahaminya. Kadang-kadang pengalaman memunculkan pemaknaan dari setiap firman yang kita baca dalam kehidupan kita. Maka cukup baca Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah sering ku baca ini, liturgiku waktu anak-anaknya ini. Tapi kadang ketika kita dibenturkan pada kehidupan, ayat itu bisa hidup. Ayat Kejadian 1 ayat 1 bisa menyadarkan kita, bisa menasehati kita. Kadang-kadang kita ada perenungan yang muncul dari hati kita. Begitu kita diperhadapkan pada persoalan, ketika kita diperhadapkan pada kegagalan, ketika kita diperhadapkan pada kehancuran, ayat itu muncul. Kalau Tuhan bisa ciptakan langit dan bumi, apalagi masalahmu, Tuhan bisa selesaikan. Kalau pada mulanya tidak ada, lalu Tuhan buat menjadi ada, apalagi pergumulanmu, Tuhan bisa selesaikan. Ayat itu hidup, memberikan energi positif. Energi positif itu akan memampukan kita tetap stabil dalam kehidupan kita. Akan membuat kita tetap berdiri kokoh. Kalau di ayat yang kedua tadi, akan berdiri kokoh. Artinya apapun tidak akan pernah mampu membuat dia mengalami keterputusan dengan Allah. Dia akan terus memegang erat dan menggenggam kasih Allah. Dia akan terus menjadikan Allah menjadi sumber kekuatan. Kenapa? Karena hidupnya diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah surat cintanya Tuhan kepada kita. Kalau saya dulu pacaran tahun 96, masih zaman surat-suratan. Belum pakai WA, masih pakai surat kami. Kalau surat lagi berbunga-bunga, biasa dipakai warna pink dan warna biru. Kalau mau memutuskan, dipakailah kertasnya warna merah dan tintanya merah. Jadi kalau surat cinta saya terima dari pacar saya, gak cukup sekali ku baca, berkali-kali. Dan setiap ku baca entah kenapa hormon-hormon kebahagiaan keluar dari tubuh saya. Pengen ku baca terus. Ada masalah ku baca surat cinta, energiku keluar. Ada masalah PR ku belum selesai dan aku malas mengerjakan. Ku baca surat cinta itu langsung semangat mengerjakan PR. Dan gak pernah bosan bahkan kulipat terus dan ku baca-baca gak pernah bosan. Ku jaga, ku rawat, ku simpan di dompetku. Mau tidur ku baca, senang hatiku. Firman itu energinya positif. Dibaca harus menyenangkan hati. Jangan pula baca Alkitab jadi stres. Harus senang, harus bahagia. Kalau kita bahagia baca Alkitab, maka akan menjadi makanan yang terus secara rutin kita konsumsi. Ingin sehat secara jasmani, ada 4 sehat 5 sempurna. Ingin sehat secara rohani, ada nutrisi yang ada pada Alkitabmu, Kejadian sampai Wahyu. Nutrisi iman yang akan menguatkan jiwa. Nutrisi iman yang akan membuatmu bersyukur. Nutrisi iman yang memampukan kau menembus sebuah penglihatan hingga kau mampu melihat ke depan. Hingga engkau tetap percaya Allah akan hadir. Allah akan memberikan penguatan. Allah akan mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Maka kau tetap tunduk, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, di minggu Advent yang pertama ini, tema kita berkata, berjalanlah dalam terang. Sebelum berjalan, miliki dulu terang itu.
Kalau dalam Alkitab kita perjanjian lama, terang itu simbol kehadiran Allah. Kalau dalam perjanjian baru, terang itu adalah Kristus. Maka miliki dulu terang itu, hadir dulu terang itu dalam kehidupan kita, menerangi kegelapan dalam setiap ruang hati kita, menerangi setiap kegelapan dalam ruang pikiran kita, hingga kita melihat jelas apa dan bagaimana Allah berotoritas dalam diri kita, hingga pikiran kita pun mampu melihat hidup bukan dari sudut pikiran kita saja, tapi dari sudut kebenaran firman Tuhan. Kalau orang melihat hidup ini dari sudut pandangnya saja, bisa kecewa, bisa marah-marah, bisa geger otak. Karena tidak semua apa yang kau pikirkan bisa menjadi kenyataan. Lebih banyak apa yang Tuhan kehendaki nyata dalam hidup kita dibandingkan rancangan kita terrealisasi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita punya terang itu, kita akan terima saja. Kita akan berdamai dengan hidup kita. Kita akan berdamai dengan situasi kita. Bahkan kita akan tetap bersyukur dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita kena banjir, harta kita ludes, orang percaya akan berkata, terima kasih Tuhan masih hidupnya aku. Belum apa-apa, anakku juga sehat, suamiku sehat, pahopuku sehat, puji Tuhan lah. Kalau itu bisa dicarinya itu semua. Yang penting kita sehat semua. Kenapa? Ada terang. Terang itu membuat dia bagaimana? Melihat sesuatu yang positif. Orang yang hidup dalam terang hidupnya selalu beruntung. Beruntung bukan berarti dapat semua. Tapi dia selalu merasa beruntung. Beruntung terus. Bukan karena untung tidak. Tetapi dia merasa beruntung. Bedakan beruntung dengan merasa beruntung. Saya lari-lari waktu kecil, kejedut tembok kepala saya, mama saya bilang, untung gak pecah kepalamu itu. Padahal sudah memar dan sudah berdarah. Pernah ada anak kecil tetangga kami ditabrak mobil, kakinya patah, lalu banyak mama-mama datang, untung tangannya tadi bukan patah ya, sempat tangannya susahlah dia makan ya, untung cuma kakinya. Pernah lagi sekitar 1 kilometer dari rumah kami ada anak remaja ditabrak mobil, tangannya kakinya patah. Banyak orang datang bilang, ih untung gak mati kian si anakmu inilah, masih bisa dia hidup, untung cuma kakinya dan tangannya. Ada pernah anak usia 12 tahun ditabrak tronton, kepalanya pecah, otaknya keluar, matanya keluar, masih ada mulut berkata, untung langsung mati. Coba kalau hidup geger otak kian lah, anak itu bisa gila lah. Kenapa? Dalam situasi sulit orang bisa berkata untung, karena ada terang Kristus dalam dirinya. Maka dia selalu melihat yang positif. Dikala ada bencana, dikala ada persoalan, dikala ada terang itu, maka dia akan terus berkata beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia fokus pada sesuatu yang positif. Dia tidak fokus pada sesuatu yang malang, tetapi dia fokus pada sesuatu yang baik. Beda kalau pasar pagi. Dari pagi sampai sore terus rugi. Saya punya jemaat dulu, asal datang kami jual modal ke kami, sampai saya nggak mau lagi beli ke dia. Saya bilang sama istri saya, nggak usah kau belanja lagi di situ. Selalu jual modal inat taitul, saya lala rugi. Jual modal inang, jual modal. Berapa kangkung udah jual modal aja, jual modal aja. Kutanya dia, berapa tahun kau udah jualan inang? 15 tahun Pak Pendeta. Apalah untung yang kau dapat 15 tahun? Rugi total aku pendeta 15 tahun. Ya Tuhan, 15 tahun jualan tetapi rugi total. Di samping kanan nasi goreng, di samping kiri ada teh manis dingin. Saya pikir, lalu itu dari mana itu? Dia gak mau mengaku. Apa betul hidupnya rugi? Enggak. Dia pasti untung. Maka dia bertahan 15 tahun. Lalu begitu kita tanya, hari ini sudah untung inang, masih rugi total aku pendeta. Lihatlah kangkungku itu udah layu. Kangkung yang layu itu selalu menjadi fokus. Sedangkan kangkung yang sudah laku bergoni-goni, gak pernah dia perhitungkan. Orang-orang yang tidak punya terang selalu melihat masalah. Dia tidak pernah melihat keajaiban. Dia tidak pernah melihat kuasa Allah. Dia tidak pernah melihat sesuatu yang spesial di dalam kehidupannya. Dia lupa ketika dia bernapas itu adalah keajaiban. Dia lupa ketika dia bisa berjalan itu adalah keajaiban. Dia lupa ketika dia bisa tertidur pun itu keajaiban. Dia lupa bahwa kesehatan yang dia miliki keajaiban. Maka hari ini, selagi kau masih hidup, selagi masih bernapas, itu adalah keajaiban. Maka beruntunglah. Miliki kata untung, beruntung aku Pak Pendeta, beruntung.
Dilihat suaminya, katakan juga, beruntung aku dapat suami seperti dia. Puji Tuhan lah. Jangan rugi. Dilihat amat tanya rugi totalnya aku menikah sama si kawan ini. Rugi total, rugi total. Mantanku sekarang udah jadi anggota dewan. Anggu amat totoy, matoy, mak. Dadong si harap kono si non. Udah 7 anaknya, 18 cucunya. Gak ada pula kata yang terharapkan. Berarti apa yang salah? Mindset kita, bukan keadaan kita. Maka kalau terang itu ada, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang beruntung, maka kita akan terus memuji Allah dalam kehidupan kita. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Maka ketika kita mengalami perjumpaan dengan Allah, kita hanya terus berkata terima kasih. Maka yang muncul adalah pujian penyembahan. Sebaliknya, kalau kita merasa puntung, kalau kita merasa rugi, maka kita akan terus mengemis kepada Tuhan. Seolah-olah masih kurang kehidupan kita. Kita akan terus bermohon-mohon, kurang ini Tuhan, kurang ini Tuhan, kurang ini Tuhan, kurang ini Tuhan. Maka orang itu diberikan apapun takkan terpuaskan. Karena dunia tidak akan pernah bisa melegahkan kehidupan kita. Karena dunia hanya menawarkan kurang, kurang, dan kurang. Ketika kau punya uang 10.000, kau berpikir kalau 50.000 uangku aku pasti bahagia. Bohong. Karena ketika kau 50.000 diberikan pun kau akan minta 100.000. Ketika engkau dikasih 100.000 pun kau ingin 1 juta. Ketika dikasih 1 juta pun kau mau 1 M. Ketika 1 M pun kau tidak akan pernah merasa puas. Dunia menawarkan kehausan. Karena itu perangkap untuk membuat mereka tersesat. Tapi firman Allah menawarkan rasa syukur, membuat kita bersyukur, membuat kita cukup atas setiap berkat Allah hari ini, membuat kita terpesona atas setiap keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Maka orang-orang hidup dalam terang, dia merasa hidupnya tidak pernah minus, tetapi dia selalu melihat sesuatu yang lebih di dalam hidupnya. Ketika dia buka dompetnya, meskipun hanya uang 20.000, dia bersyukur, terima kasih. Masih ada uang di dompetku. Ketika 2 minggu kemudian dia buka itu dompet, uangnya sudah tidak ada. Dia masih tetap bersyukur. Ada KTP di dalam, terima kasih. Masih ada KTP nempel. Kalau masih ada KTP, pos dope roha. Atak tu dia peiba, boleh dope dijamik konan nok KTP on. Selalu melihat itu. Ketika KTP-nya tidak ada pun dibuka dompet, dia akan tetap bersyukur. Terima kasih. Adong dope dompet. Atak buanon adong halak malekepeng. Adong dope ingananna. Mau lihat tema Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak ada terang dalam kehidupannya, dia akan terus mengeluh. Dia terus mengeluh, apapun yang dilihat dia akan terus mengeluh. Maka ada orang dari Januari sampai Desember mengeluh terus. Mengeluh. Selalu mengeluh. Asal jumpa ceritanya mengerikan. Kayak mana kabarmu Eda? Ngeri situ tuh. Dang tardok katanya. Udah cair gaji ke-13mu ya Eda. Nompang lewat. Ngamar lo bakiani katanya. Apapun cerita tentang hidupnya gak pernah disyukuri. Begitu kita katakan hidupmu bagaimana, ditolak terus gak pernah bersyukur. Jumpa Januari ngeri kali hidupku. Februari makin ngeri. Maret makin ngeri sampai Desember. Hidupnya mengerikan terus, bayangkan. Ada orang hidupnya biasa saja. Tapi kalau ditanya, dia selalu berkata, puji Tuhan lah. Kayak mana semalam di rumah kalian banjir? Toh emak. Alai puji Tuhan sehat dope habis sudah. Nggak saya bedi paberes. Oh luar biasa Tuhan. Ada orang langsung ngeri kali. Baru sopaku kubeli dak baru. Aduh ngagege rota kau baru. Aduh wajibnya duluku. Si primbet tu cicilan nas solunas do beda biar tahu kau. Aduh udah ngagege rota kau katanya. Mengeluh terus. Itu nggak ada terang dalam dirinya. Tapi kalau ada terang itu, dia selalu terpusat pada sesuatu hal yang baik dalam hidupnya. Tapi saya yakin di sini tidak ada itu yang mengeluh ya. Karena mengeluh itu membuat hidup kita makin berat. Mengeluh itu apa katanya? Ada hormon, kalau saya tidak salah kortisol ya. Hormon-hormon stres akan muncul dari tubuh kita. Tapi kalau kita bersyukur, hormon-hormon kebahagiaan akan berkeluaran. Maka kita akan enteng dalam melewati setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Orang yang bersuka cita kualitas hidupnya bahagia. Bahagia. Bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tapi karena dia punya terang dalam kehidupannya.
Yang kedua, kalau kita sudah punya terang itu, maka kita akan dituntun oleh terang itu. Terang itu yang akan menjadi patron. Terang itu yang akan menjadi penuntun dalam hidup kita. Kita hanya ikut saja. Ketika Israel keluar dari perbudakan Mesir, Tuhan kasih terang menjadi patron bagi mereka. Tuhan katakan kau jalan kaki jangan banyak berisik. You jalan ikuti terang itu. Kalau malam ada, kalau siang ada tiang awan, ikuti saja awan dan terang itu di malam hari. Enggak usah berisik, enggak usah ribut, urusan hidupmu dijamin oleh Tuhan. Bangsa itu hanya disuruh jalan, enggak ada yang lain. Kau jalan ikuti terang, ikuti komando, selesai hidupmu. Tapi mereka enggak mau, merepet terus. Apa mereka kekurangan makan? Tidak. Tiap pagi dikasih manna. Apa mereka stunting kurang gizi? Baca nanti Kejadian sampai Ulangan. Gak ditemukan Israel yang stunting dan kurang gizi busung rapat. Enggak ada. Kenapa? Asupan protein dikirimkan burung puyuh. Sehat mereka. Mereka dijamin oleh Allah karena Allah tanggung jawab atas kehidupan kita. Dikala kita taat, dikala kita setia kepadanya, Dia tanggung jawab atas kehidupan kita. Dia akan selalu perlengkapi kehidupan kita totalitas. Begitu bangsa Amon mau menghentikan perjalanan mereka, mereka nggak kalah. Padahal mereka nomaden Bapak Ibu. Hanya angkat-angkat tenda terus. Membawa keluarga terus. Gak pernah berlatih pedang. Gak pernah melatih memanah. Tapi Bani Amon lengkap dengan prajuritnya. Lengkap dengan perisai panah dan pedangnya. Kalah. Karena siapa? Karena Tuhan. Musa hanya angkat tangan. Maka bangsa itu mendapatkan kemenangan. Ketika di belakang ada Firaun, di depan ada laut Teberau. Maju, mati, tenggelam di laut. Mundur, mereka kembali diperbudak. Tapi apa kata Tuhan? Musa, angkat tongkatmu, pukulkan. Taat. Dia nggak komplain sama Tuhan. Dia nggak bilang sama Tuhan, logika dulu kau Tuhan, kami sedang terdesak, jangan melucu kau Tuhan. Tolong serius dulu Tuhan. Enggak, dia tunduk ke Tuhan. Karena dia tahu kadang-kadang apa yang dikatakan Tuhan enggak masuk akal. Enggak bisa dianalisis pikiran, enggak logika. Tapi Musa tunduk, dipukul, mereka menyeberang. Bapak Ibu, ketundukan kita menghantarkan kita pada sebuah kebaikan. Makin bandel kita, makin menggerutu, makin kita bersungut-sungut. Ingat 40 tahun perjalanan Israel. Semakin bersungut-sungut, semakin melambat perjalanannya. Semakin merepet, semakin melambat perjalanannya. Sampai 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Kenapa? Apakah karena Tuhan tidak sayang? Tidak. Semakin mereka sering merepet, maka semakin lambat pergerakan mereka. Semakin mereka banyak tunduk, maka berkat melimpah atas hidup mereka. Hari ini berjalan dalam terang, kurangi merepet, kurangi bersungut-sungut. Tambahkan sedikit rasa syukur dalam kehidupan kita. Maka perjalanan kita akan semakin dipercepat dan kita akan merasakan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Ketika bangsa itu memberontak Bapak Ibu, Nabi Yesaya juga marah. Bicara tentang Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 ini. Ketika mereka menjadi penyembah berhala, maka diteriakkan bahwa Tuhan akan hadir dalam terang. Bukan hanya kau yang dipanggil, tapi bangsa lain juga akan terhisap dalam terang itu. Ketika bangsa Israel, Musa naik ke Sinai, maka mereka kumpul perhiasan, mereka buat lembu emas, mereka menari. Maka itulah kematian massal terbesar di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Mereka mati bukan karena stunting. Mereka mati bukan karena dehidrasi di padang gurun. Mereka mati bukan karena kalah berperang. Mereka mati bukan karena tenggelam di lautan. Tapi mereka mati oleh karena pemberontakan. Ingat, sebesar apapun persoalanmu, kau tidak akan pernah terkalahkan olehnya. Asal kau tetap taat kepada Tuhan. Senikmat apapun kehidupanmu, tapi dikala kau memberontak kepada Allah, kematian sedang menghampiri hidupmu. Kematian bukan hanya fisik, tapi kematian rohani. Maka hari ini mari kita ikuti komando Tuhan. Tunduk saja, taati saja. Tuhan tidak akan permalukan kita. Karena Tuhan akan tanggung jawab dengan kehidupan kita. Tapi Pak Pendeta, aku sudah sakit-sakitan Pak Pendeta, tenang.
Berapa tahun kau sakit? 15 tahun Pak Pendeta. Buktinya sampai hari ini kau masih hidup. Itu karena keajaiban Tuhan. Maka gak usah besarkan sakit penyakitmu. Kakimu yang susah lurus itu gak usah kau merepet. Nikmati. Begitu mau lurus dia susah, nikmati. Berseru kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Masih susah bengkok, susah lurus. Seangkatanku sudah penghuni si Malingkar B sekarang. Tapi aku masih meluruskan dan membengkokkan kaki sampai hari ini. Terpujilah Tuhan. Ada ungkapan syukur kepada Tuhan. Maka tidak minta mati terus. Orang yang sudah kehilangan terang itu minta mati aja terus kerjanya. Buah sedang mati, buah sedang mati. Orang yang mati, buah sedang ngau mati katanya. Orang kena banjir, buah sedang ngau didonok ko banjiri narihai. Asa termati, jangan dong bela patahku katanya. Terangnya sudah redup. Bertobat, hidupkan terang itu hingga kau merasa akan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam dirimu. Jangan pernah useless, merasa tidak berguna. Aku udah opung-opung Pak Pendeta, enggak lagi gunaku, kau masih berguna. Apa gunaku Pak Pendeta? Tiang doa. Yang muda-muda ini masih jarang berdoa. Maka opung-opung yang tidak banyak lagi aktivitasnya, kerjanya menjadi pendoa. Mama saya 8 tahun stroke, udah meninggal dunia tahun 2024 kemarin, 8 tahun. Mama saya baru parna, paragenda tadi tulang saya itu simbolon, mama saya baru simbolon. Taulah baru simbolon, aduh Tuhan saya kepala untuk mengatur, hanya Dia yang maha benar di muka bumi ini. Hidupnya sterilnya luar biasa, bersihnya luar biasa. Rumahnya itu cuma jejak kakinya tapi bisa ngepel 2 kali sehari. Hanya kakinya tapi dia bisa ngepel 2 kali sehari. Manjat ganti gorden semua. Selama sehat ku bilang, Ma sebelum kau sakit ke rumahku. Gantian anak-anakmu mengurusmu. Gak mau aku jadi beban sama kalian. Masih sehat aku. Mulai pongah bicara. Jam 2 pagi jatuh di kamar mandinya di kampung. Dari jam 2 pagi sampai jam 7 gak ada yang tahu. Tetangga tanya-tanya anak-anak, ada di rumah kalian? Nggak ada. Dobrak pintu dibawa, stroke 8 tahun. Batang otak yang memerintah, tangan bergerak, mata berkedip, mulut bicara, itu yang mengalami kematian. Maka lambat semua, nggak bisa, mau ngomong pun nggak bisa, mau berkedip pun agak lambat. Maka kalau kita gajian taspen dulu, pusing kepala untuk membuat aplikasi Amang Jotaya. Sampai 3 hari kadang-kadang nggak sukses. Dia tiba di rumah kamu. Aku di rumahmu aja. Kenapa kau pilih di sini? Gak apa-apa. Aku pilih di rumahmu aja. 1 tahun marah-marah terus. Udah yang diurus, komplain aja terus kerjanya. Spray belum diganti. Pampersku sudah basah. Mak 2 kali sehari cukup. Enggak. Komplain terus. Saya bilang, bisa mati kami duluan di rumah ini gara-gara kau. Aku bilang. Kau yang sakit diurus, malah kami yang tertekan kau taruh. Berdamai dengan sakitmu. Tidak harus semua seperti apa yang dipikiranmu. Persoalan pasir di tempat tidurmu jadi persoalan. Kau harus berdamai, kalau tidak mati kita satu keluarga. Dibuasa mati, kata, ya matilah melihat kau begini, aku bilang. Komplain terus. Maka ada orang yang sakit masih hidup, yang mengurus sudah mati duluan. Kenapa? Geger otak dia. Salah duduk, salah berdiri, semua disalahkan. Dikasih makan direpeti, gak dikasih makan juga merepet. Dijaga bolang-bolang mata merepet, tidur rawat merepet. Apa gak tertekan batin? Saya bilang sama saya, bertobat kau mah bertobat. Selama kau hidup hampir 75 tahun. Semua apa yang kau lakukan untuk dirimu bersih memang kau betul. Tapi pernah kau nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Maka Tuhan izinkan kau seperti ini. Supaya kau tersungkur di hadapan Tuhan. Mati aja lah, nggak ada gunaku, ada gunamu. Jadi tiang doa. Jadi hanya berdoa kerjaku, berdoa kau. Karena itu menjadi perisai dalam hidup anak-anakmu. 4 anakmu sebut namanya. 4 menantumu sebut namanya. 12 cucumu sebutkan namanya. Mama saya 8 tahun. Tapi tidak demensia. Tapi tidak lupa ingatan. Karena setiap pagi, siang, malam saya suruh dia. Sebut namanya. Bangun pagi kau. Anak pertama, menantu pertama, cucu dari anak pertama. Sebutkan satu-satu. Apa yang mau aku minta pada Tuhan. Setahun kami bergumul supaya dia berdamai dengan sakitnya. Setahun dia komplain terus masalah pampers persoalan. Masalah tempat tidurnya karena tangannya masih begini-begini mencari pasir terus. Hanya ditidurkan pun selalu nyodok pasir. Kata, sebijinya pasir jadi persoalan kadang-kadang. Sterilnya luar biasa. Masuk tahun kedua dia mulai sadar. Dia mulai berdamai. Dia mulai tenang. Maksud dia setiap pipis harus diganti pampers.
Kan tidak harus seperti itu. Saya bilang 2 kali sehari ya, pagi sama sore kita ganti. Mulai dia berdamai, ya saya terima. Pagi-pagi kau berdoa, maka dia berdoa. Kau nikmati gak kasih Tuhan dalam hidupmu? Tuhan itu memang baik ya. Ketika dia sehat selalu mengeluh. Tapi ketika dia sakit, dia merasa Tuhan baik. Dia mulai bernyanyi. Dia mulai, kami pasang audionya firman Tuhan ada di handphone Bapak Ibu. Kalau mata rabun gak ada alasan untuk tidak baca firman Tuhan. Boy audionya dipeceton, mas suara ditaruh di telinga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jangan dibilang rabonon apa dita rabonon, daku bereng. Yang tak melihat bisa mendengar. Mardomu tuh sudah papa dita rabonon dok nengelau katanya pula. Kalau itu udah parah lah itu ya. Udah parah. Tapi unang dipanengel-nengel. Molo berita firman Tuhan dipanengel-nengel. Alewang masuk. Sedia indah. Itu gak boleh. Jadi harusnya terang. Maka sebagai orang yang memiliki terang, maka tidak ada yang salah dengan hidup kita. Bapak Ibu dicatat. Tidak ada yang salah dengan hidupmu. Air matamu, gagalmu, deritamu, persoalanmu. Bencana yang baru engkau alami. Gak ada yang salah. Semua Tuhan izinkan. Tapi yang salah siapa? Sikap kita dalam menyikapi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sikapi dengan benar itu akan berdampak baik dalam hidup kita. Kalau kita sikapi dengan benar akan membuat kita mengalami perjumpaan yang manis dengan Allah. Kalau kita sikapi dengan baik maka itu akan membuat kita semakin memuji dan mempermuliakan Allah di dalam hidup kita. Maka mama saya jadi 7 tahun pendoa, saya bilang, Ma, saya selamat tarutung Medan setiap minggu. Berkat doamu, luar biasa. Anak-anakmu di sana juga berkat doamu. Jangan pikir berdoa itu seperti makan cabai rawit. Kau doakan anakmu sekarang, malam-malam dibentengi Tuhan dia di sana, dijagai. Saya bilang, kau itu tiang doa di rumah tangga, di keluarga ini. Maka kerjamu berdoa terus. Kalau sehat kau langsung ngepel nyuci piringnya kau terus. Tapi karena kau sakit, kerjamu berdoa aja terus. Berdoa, nama cucumu doakan terus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selagi Tuhan kasih napas ke kita, Tuhan punya tujuan ajaib dalam kehidupan kita. Saya rindu di Advent pertama. Kalau tema kita berkata berjalan dalam terang Allah, kurangi keluhan, kurangi sungut-sungut di hadapan Tuhan. Maka fokus pada sesuatu yang baik supaya kita bersyukur. Saya rindu kita pulang dari tempat ini semua bersyukur, amin. Dilihat anaknya bersyukur, mau lihat tema Tuhan. Sehat-sehat, dogel lekon, AGP oto-oto utik. Ranking berapa anak muda? Ranking 30/30. Tapi puji Tuhan lah, sehat-sehat anak muda. Gak pernah masuk opname rumah sakit. Puji Tuhan lah. Tapi dodongonnya anakmu gak apa-apa lah. Itu perpaduan aku sama suamikunya itu. Bersatu padulah. Kan dodongnya dari akunya itu. Ditambah suamiku, ya gak apa-apa lah. Yang penting sehat-sehat mereka, setia mereka, yakin aku. Kalau mau sukses bukan persoalan pintar dan bodoh, tapi persoalan tekun dan setia. Maka aku selalu semangati anakku, semangat kau nak, semangat kau. Tapi aku dodong kalinya, gak mulai kau gak apa-apa, semangat kau. Cuma satu yang ku minta samamu nak, jangan pernah berhenti berjuang. Kalau persoalan kognitifmu, 11-12 kau sama mama. Mama pun kayak kaunya dulu. Dengar matematika udah geger otak mama. Masih beruntung kau sekarang. Masih dapat nilai 5. Mama nilai 3 dulu, nilai 3. Bersyukur. Dilihat suaminya juga bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sehat suamiku ini. Walaupun ada kurang-kurangnya dikit. Terpujilah Tuhan. Sempat gak kurang-kurang suamiku ini. Pasti bukan aku levelnya. Bisa-bisa gak laku-laku aku sampai sekarang. Aku bersyukur ada kurang-kurangnya dikit. Jadi laku aku dibuat. Selalu lihat yang positif, jangan yang negatif. Kalau negatif stres, kita stres. Apalagi kita mau buat hidup ini seperti kompetisi. Pengen hebat seperti orang lain. Orang punya 1, kita pengen 2. Orang suaminya baik, kita juga pengen baik. Orang anaknya ranking 1, kita juga pengen ranking 1. Geger otak. Nanti banyak Natal, mama-mama banyak geger otak, anak-anak pun ikut geger otak. Hanya karena diam anak di depan ini bisa nanti ribut di mobil sampai ke rumah. Menyesal aku beli baju Natal bu katanya. Tiap tahun menyesal, tapi tiap tahun dibelikan baju Natalnya. Kan itu. Maka jangan bersyukur ya. Begitu kita bersyukur enak pelukan Bapak Ibu. Kau bersyukur dengan suamimu enak memeluknya. Kau bersyukur dengan anakmu enak memeluknya. Kalau kau tak bersyukur dengan suamimu jangankan memeluk.
melihat aja naik tensi kita. Iya, matos saya lalak di sini. Aci ulu mengida katanya. Maka bersyukur. Jangan salahkan, Pak Pendeta suamiku yang bermasalah. Bukan, otakmu yang bermasalah. Maka rubah mindsetmu. Merubah orang itu susah Bapak Ibu. Tapi merubah mindset membuat hati kita bahagia dalam hidup kita. Maka saya rindu pasangan suami istri nanti pulang pegangan. Amin. Peganganlah. Jangan kayak satu di depan. Begitu dibilang lama kali kau. Baru itu katanya pula kan. Marah-marah lagi. Pegangan tangan aja. Gak apa-apa. Kalau suamimu tak mau megangan kau, pegang aja dia. Jangan tunggu menunggu. Kadang-kadang orang Batak ini pegangan pun risih. Mama saya sama bapak saya. Bapak saya lebih ganteng dari mama saya. Dulu kalau pesta, bapak saya megang mama saya. Marah mama. Nagatal masuk kau bapak-bapak katanya. Istrinya dipegang nagatal katanya. Saya bingung ya Tuhan. Maka mama saya dulu waktu sakit ku panas-panasi. Istriku pegang terus. Nah hepok mahamuna dua terus marsi jolom. Ini gak apa-apa lah. Istriku pe marah mama. Aku jolom-jolom katanya. Selagi hidup aku harus nikmati. Kalau sudah tidak ada gak bisa aku pegang. Maka pegangan. Kinestik. Itu namanya kinestik. Terapi psikologis. Orang yang sering bersentuhan itu akan mendapatkan energi positif. Maka pulang. Pegang tangannya. Tunggu di depan. Motor lewat pe amatai, jangan marah. Kau yang duluan. Mau nanti ada tunggu-tunggu. Bereng mamatai, matoi, madang terharap poninon. Pegang aja, katakan Pak, mari kita pulang. Gak usah berbasa-basi, hanya pegang aja. Dan kau akan rasakan ada energi baru dalam kehidupanmu. Setelah bersentuhan, baru rasa syukur muncul. Tapi minta tolong, yang tidak ikut suaminya jangan cari gara-gara. Kesempatan pula kau pegang orang. Kan disuruh pendeta tadi, disuruh pendeta. Kata pula. Akan Naomi jangan pegang siapa-siapa. Pahopung dijolom dah. Unang kesempatan. Disuruh padita disuruh padita do kata. Enggak ada saya suruh itu. Yang saya suruh suami sah dan istri sah. Itu yang saya suruh ya. Jadi itu bukti bahwa kita berjalan dalam terang Tuhan. Saya kalau khotbah enggak susah-susah. Enggak saya suruh Bapak Ibu cari orang yang kau benci, maafkan, enggak. Saya selalu mulai dari keluarga. Karena dalam keluarga itu kalau sudah ada kebahagiaan itu akan menular keluar. Orang yang bahagia di rumah keluar itu akan bahagia. Orang kalau tertekan di luar, di dalam, di keluarga, keluar pun itu akan menekan orang terus. Maka bangun dulu kebahagiaan itu dalam rumah tangga masing-masing. Rasa syukur dan rasa bahagia. Kau pandang suamimu kau bahagia, mantap firman Tuhan. Kau pandang suamimu naik diabetesmu, bertobat kau. Jangan orang kau puji, anakmu kau rendahkan. Anak orang kau puji terus. Bagus sekali anak orang itu. Menang medali emas dia di posi. Bagus sekali anak orang itu. Juara 1 lomba nyanyi. Jangan. Karena hidup tak enak dibanding-bandingkan. Kalau suamiku, kalau istriku juga bilang begini sama aku, pendeta itu lebih baik dari bapak, katanya, saya sakit hati. Maka jangan pernah bandingkan siapapun dengan orang-orang terdekatmu. Tapi rangkul dia dengan damai, bukti terang ada padamu, maka kau bersyukur, maka hidupmu akan keberkatan. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Biarlah kebenaran sabdamu menjadi rema, yang tidak sekedar kami dengar, tapi kami dapat hidupi. Terang itu ada dalam hidup kami dan kami akan berjalan sebagaimana terang itu menuntun kami. Maka hidup kami akan terus bersyukur. Maka hidup kami akan terus berterima kasih. Karena kami selalu melihat ada saja yang indah yang harus kami ceritakan di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi landasan di dalam menapaki setiap perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengatakan amin. Kita responi firman Tuhan, kita memuji Tuhan melalui buku ND 518. Sinodang di Yesus asini rohanai
Pagalak palibota dapat diur dalani ay torok robenalil say hatop mamulangi. Atani debata ujahan ni haporsiauta lau pasahaton pelean imana tersurat di surat Galatia 6 ayat sia alai unang marnaluja hita mabahen nadinggan ay namanggutil lo hita muse ditikinay anggo so pargale hita nuaing tapapunguma peleata. Mahita Jomjong.
Ali di bata ama namin na di banwa gidsang, di parhatopot rohanami dosian unduk ni rohanami, hodomual linasaw libasa na mauli utus. Di son hupasahat hami do pelean hamula teon nami tuho, sejalo jala pasu-pasu pelean namion, asagabi dalan panidangion, parsaoran dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahen mangolo nami gabi pelean na hobartum lomo ni roham, jala parsidohot parohon harajaun mo, holong hasitongan, dohot hadameon mo disadok pertibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asa sa itotong madok mauliate tuho, di bagasan guarni anak mo, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hijos manami na di banwa gidsang, say pinarbadia baguar mo, say Roma haradzaon mo, say saut malomo ni roham di banwa tonga on songon na di banwa gidsang. Lehon madihami sa darion hanguluan siapari, say sa madusa nami songon panisa nami, didusa ni dongan na mardusa tuhami, unang hami togihon tu pangudsunan, palua mahami siyan pangago. Ayon na punan harajaon, dohot hagogon, roni hasagapon, saleleng ni leleng na. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho, di sodakon Tuhan di batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim.